Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Dahlia, NIM 112111067 dari kelas MA 21C16, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Teori dan Implementasi Komunikasi dan Negosiasi Bisnis dalam Kehidupan Sehari-hari. Sebelum kita mulai materi, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi dan negosiasi bisnis. Dalam dunia bisnis, komunikasi bisnis yang efektif sangat dibutuhkan. Karena itu, para pebisnis hendaknya memiliki beberapa keterampilan komunikasi yang dapat membantu mereka membangun hubungan bisnis secara profesional dengan pebisnis lainnya dan mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu keterampilan komunikasi yang dibutuhkan oleh pebisnis adalah kemampuan untuk melakukan negosiasi sekaligus memahami cara komunikasi dalam negosiasi dan cara berkomunikasi dengan baik. Kata negosiasi berasal dari kata Latin yaitu negotiari, yang berarti untuk berdagang atau melakukan bisnis. Kata negotiari sendiri berasal dari kata kerja negara, yang berarti untuk menolak atau menyangkal, dan kata benda otium yang berarti waktu luang. Jadi komunikasi negosiasi adalah proses komunikasi yang terjadi dalam lingkup bisnis bertujuan mencapai sebuah kesepakatan. Dalam konteks bisnis, negosiasi merupakan bentuk perundingan atau tawar-menawar di antara beberapa pihak yang memiliki kepentingan yang sama atau bertentangan. Dari pengertian tadi dan merujuk pada teori negosiasi, dapat dikatakan bahwa negosiasi adalah proses di mana dua atau tiga pihak dengan kebutuhan dan tujuan yang berbeda guna mendiskusikan suatu masalah untuk menemukan solusi bersama. Dalam bisnis, negosiasi yang baik dapat menunjang keberhasilan bisnis karena melalui negosiasi para pebisnis membangun hubungan yang lebih baik. Negosiasi menawarkan solusi jangka panjang yang memuaskan semua pihak, dan negosiasi dapat menghindari terjadinya permasalahan di masa mendatang dan konflik. Mengingat begitu pentingnya peran negosiasi dalam menunjang keberhasilan bisnis, para pebisnis dituntun untuk memiliki keterampilan bernegosiasi atau teknik negosiasi guna menghadapi interaksi informal dan dalam bisnis sehari-hari dan transaksi formal seperti penjualan, layanan jasa, dan kontrak bisnis lainnya. Komunikasi penting untuk karir. Meningkatkan keterampilan komunikasi mungkin merupakan langkah terpenting yang dapat kita lakukan dalam karir. Kita dapat memiliki ide-ide terbaik di dunia, tetapi percuma apabila kita tidak dapat mengungkapkannya dengan jelas dan persuasif. Beberapa pekerjaan seperti bagian penjualan dan pelayanan pelanggan atau customer service memerlukan kemampuan berkomunikasi. Dalam bidang-bidang pekerjaan teknik sekalipun, kemampuan berkomunikasi untuk terhubung dengan orang-orang sama pentingnya dengan keahlian teknis yang dimiliki. Dalam pekerjaan, kita akan berbagi gagasan dengan eksekutif, pelanggan, dan kolege. Kita akan perlu berkomunikasi dengan berbagai audiens seperti investor, banker, regulator pemerintah, hingga karyawan, pelanggan, dan bahkan mitra bisnis. Kita harus menjual diri sendiri ke dalam setiap kontrak pekerjaan, dalam berbagai situasi kerja, dan mengambil tanggung jawab penuh untuk pertumbuhan dan kesuksesan karir kita. Jika kita memasuki peran eksekutif perusahaan, sebagian besar waktu kita akan dihabiskan dengan berkomunikasi. Pebisnis yang tidak dapat berkomunikasi dengan baik tidak memiliki peluang untuk mencapai puncak. Komunikasi dalam konteks organisasi selain manfaat pribadi, komunikasi juga penting bagi perusahaan.
Komunikasi yang efektif membantu bisnis dalam berbagai cara. Dengan rasa saling percaya yang lebih kuat antar individu dan organisasi, hubungan yang lebih dekat dengan komunikasi penting di pasar, peluang untuk mempengaruhi percakapan, persepsi, dan tren, peningkatan produktivitas dan pemecahan masalah yang lebih cepat, hasil keuangan yang lebih baik dan pengembalian yang lebih tinggi bagi investor, peringatan diri tentang potensi masalah, mulai dari meningkatkan keselamatan bisnis, biaya, dan masalah keamanan sosial. Pengambilan keputusan yang lebih efektif berdasarkan informasi yang tepat waktu dan vital, pesan pemasaran yang lebih jelas dan lebih persuasif. Yang terakhir, keterlibatan karyawan yang lebih besar dengan pekerjaan mereka, kepuasan karyawan lebih tinggi, sehingga tingkat keluar masuk atau turnover karyawan lebih rendah. Apa yang membuat komunikasi bisnis efektif? Komunikasi yang efektif memperkuat hubungan antara perusahaan dan semua stakeholder-nya, yaitu semua kelompok yang terdampak oleh tindakan perusahaan seperti pelanggan, karyawan, pemegang saham, pemasok, masyarakat, bangsa, dan dunia. Buatlah komunikasi kita efektif, fokus dalam menyampaikan pesan dengan praktis, faktual, ringkas, jelas, dan persuasif. Berikan informasi praktis. Berikan informasi yang berguna, apakah itu akan membantu mereka melakukan tindakan yang diinginkan atau memahami kebijakan perusahaan yang baru. Berikan fakta daripada informasi yang tidak jelas. Gunakan bahasa yang konkret, detail, spesifik, dan informasi yang jelas, meyakinkan, akurat, dan etis. Bahkan ketika sebuah pendapat diperlukan, berikan bukti kuat untuk mendukung kesimpulan kita. Berikan informasi yang efisien. Hargailah waktu orang lain. Pastikan kita tidak menyulitkan audiens memahami pesan kita. Hal ini menuntut kemampuan kita untuk menjelaskan dengan sederhana. Jelaskan harapan dan tanggung jawab. Perjelas pesan kita untuk menghasilkan tanggapan yang spesifik. Jika perlu, jelaskan apa yang kita harapkan dari audiens atau apa yang kita dapat lakukan untuk mereka. Menawarkan argumen dan rekomendasi yang meyakinkan, persuasif. Perlihatkan kepada audiens bagaimana mereka akan mendapatkan manfaat dengan merespon pesan kita seperti yang kita inginkan. Implementasi komunikasi dan negosiasi bisnis dapat memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks interaksi bisnis dan hubungan antar orang. Berikut beberapa cara mengimplementasikannya. Yang pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian. Dalam setiap percakapan, berikan perhatian penuh pada lawan bicara Anda. Jangan terburu-buru memberikan respon atau menginterupsi. Biarkan mereka berbicara dengan bebas. Tanyakan pertanyaan yang relevan untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka. Yang kedua, gunakan pendekatan kolaboratif. Lihat masalah dari persepsi yang berbeda. Bina hubungan yang sehat dengan lawan bicara. Cari solusi kompromi yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang ketiga, melakukan riset yang mendalam. Sebelum negosiasi, pelajari informasi tentang lawan bicara, produk atau layanan yang akan diperbincangkan. Informasi ini membantu Anda mempersiapkan argumen dan strategi yang lebih baik. Yang keempat,
menggali alternatif, dan memasang batasan. Pertimbangkan berbagai opsi selama negosiasi. Tetapkan batasan dan prioritas agar Anda tidak terjebak dalam situasi yang merugikan. Ingatlah bahwa komunikasi yang efektif dan kemampuan bernegosiasi dapat membantu mencapai kesepakatan yang menguntungkan dalam berbagai situasi, baik dalam bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Dalam komunikasi bisnis terdapat beberapa hambatan yang dapat mempengaruhi kelancaran dan aktivitas komunikasi. Berikut adalah 4 hambatan utama dan cara mengatasinya. Yang pertama, hambatan teknis. Terjadi akibat kondisi lingkungan teknis yang mempengaruhi pengiriman dan penerimaan pesan. Contohnya, keterbatasan fasilitas komunikasi atau penggunaan teknologi yang belum dikuasai dengan baik. Solusinya adalah memperbaiki fasilitas komunikasi dan memberikan pelatihan pada teknologi yang digunakan. Yang kedua, hambatan semantik. Terjadi ketika pesan tidak disampaikan dengan jelas meskipun media yang digunakan sudah baik. Hindari penggunaan bahasa teknis yang sulit dipahami oleh orang awam. Gunakan kata-kata sederhana dan jelas untuk menjelaskan konsep-konsep. Yang ketiga, hambatan manusiawi. Terkait dengan faktor manusia seperti perbedaan persepsi, emosi, dan kompetensi. Solusinya adalah meningkatkan pemahaman antar individu, mengelola emosi, dan memberikan pelatihan keterampilan komunikasi. Yang keempat, kultur perusahaan yang kurang baik. Norma dan nilai-nilai dalam perusahaan dapat mempengaruhi komunikasi. Pentingnya untuk membangun budaya perusahaan yang mendukung komunikasi terbuka dan kolaboratif. Ingatlah bahwa mengatasi hambatan ini akan membantu memperbaiki komunikasi bisnis dan memperkuat hubungan di lingkungan kerja. Dari pernyataan di atas, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, implementasi. Implementasi adalah proses menerapkan konsep atau rencana dalam praktik nyata. Ini berlaku dalam berbagai konteks, termasuk penerapan perangkat lunak, strategi bisnis, atau kebijakan pemerintah. Yang kedua, komunikasi bisnis. Melibatkan pertukaran informasi antara individu atau kelompok dalam lingkungan bisnis. Lobby dan negosiasi adalah bagian penting dari komunikasi bisnis. Yang ketiga, lobby. Lobby adalah upaya memenuhi kebijakan atau keputusan yang berpengaruh untuk kepentingan seseorang atau kelompok. 4. Negosiasi. Negosiasi adalah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Lalu yang terakhir, implementasi komunikasi dan negosiasi bisnis dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui mendengarkan dengan penuh perhatian, pendekatan kolaboratif, riset yang mendalam, dan menggali alternatif. Sebelum video presentasi ini diakhiri, saya Ani Dahlia ingin menyampaikan terima kasih atas perhatian teman-teman selama saya menjelaskan. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.